dan bisa dihitung sebagai kerjasama, tetapi ada beberapa juga yang jujur saja saya ragu-ragu. Sebagai contoh misalnya, sebentar saya buka LKPS-nya. Oke. Nah ini, saya geser sedikit. Nah ini, jadi beberapa yang saya ragu-ragu apakah ini nanti bisa dihitung sebagai kerjasama atau tidak, itu misalnya nomor 1, nomor 2, karena ini sebenarnya mahasiswa dan dosen itu kan hanya sebagai peserta pasif ya. Dan juga biasanya ketika kita bicara kerjasama itu kan nggak mungkin kerjasama itu hanya dalam waktu 1 hari begitu. Ya, tetapi mungkin kegiatan ini adalah bisa dianggap pada kegiatan untuk peningkatan kompetensi dosen yang ada di kriteria 4 itu. Ya, Pak. Jadi misalnya kalau di sini ada kegiatan misalnya dengan ini kuliah umum bertajuk identifikasi ini misalnya. Nah, ini kan bisa saja ini dianggap sebagai sebuah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen. Jadi peningkatan berarti beberapa hal di sini kalau misalnya nanti itu bisa ditanya oleh asesor peningkatan dosen yang berupa workshop atau pelatihan, ya saya kira ini bisa dimasukkan ke sana, Bu. Tetapi sekali lagi kalau ini diklaim sebagai kerjasama, ini sepertinya kok agak jauh gitu. Mohon maaf ini karena saya sekarang mencoba memposisikan sebagai asesor beneran ini sekarang. Ya, baik, Pak. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa ya. Jadi kan ada periodenya, periode waktunya begitu. Ya, sehingga terutama dalam pelaksanaan project thermal isolator from waste material misalnya. Nah, barangkali kalau ini mungkin ini bisa diklaim sebagai kerjasama di sana. Kemudian juga, ini conference ya. Conference itu juga agak susah gitu. Jadi monggo nanti disiapkan saja kalau misalnya ditanyakan oleh asesornya kenapa ini diklaim sebagai kerjasama. Saya sekali lagi sekarang mencoba menempatkan diri saya sebagai asesor supaya bisa memberikan kritik yang sesuai begitu. Ya. Siap. Karena biasanya kalau saya mohon sebentar Bapak. Kan ini kenapa kok hanya 1 hari, 2 hari gitu ya Pak ya? Karena kalau di LKPS ini kami membacanya, tim itu kemarin membacanya bentuk realisasi kerjasamanya seperti apa. Nah, tapi kalau yang di Excel itu Pak, di poin terakhir memang iya ada durasi kerjasamanya itu. Nah, kalau di Excel setelah bukti kerjasama ini, memang ada durasi kerjasamanya dari 2020 sampai 2022 misalnya gitu. Baik. Tapi kalau yang di LKPS memang tabelnya seperti ini. Maka kalau kami baca di di bawahnya itu durasi waktu itu adalah proses pelaksanaan realisasi kerjasamanya. Gitu Bapak. Ya, karena di sini sebenarnya di sini juga ada waktu dan durasi. Iya, siap. Iya benar. Berarti harus 2 ditampilkan semestinya. Iya. Jadi makanya tadi kalau hanya sehari ini mungkin akan disanggah oleh asesornya, mosok kerjasama kok hanya sehari. Iya. Ya, tapi kalau memang itu ada penjelasannya, monggo disiapkan saja Bu Anti, supaya nanti bisa diakui oleh bahwa ini adalah memang kerjasama. Jadi
memang ini rasa penasaran saya yang pertama seperti itu. Oke, nah kemudian untuk tabel 2A itu TS-nya tahun berapa ya Bu ya? 2019-2020. Oke, kemarin ketika mengusulkan dokumen ini ke BAN itu bulan apa ya Bu di tahun kemarin? 2 Januari 2021. Jadi 1,5 TS. Berarti memang sudah betul sesungguhnya TS-nya adalah 2019-2020. Iya, karena TS 2020-nya belum penuh. Betul. Ya. Itu bisa dipahami. Jadi saya kira ini sudah clear, tidak masalah. Ya. Nah, kemudian untuk tabel 35A, sebentar, tabel 35A, 35. Yang dosen praktisi kali ya, Pak? G, dosen 3B. Iya. 3B1 kok 35. Atau 35A ya benar ya? Iya, dosen praktisi betul Ibu. Ya. Karena untuk dosen praktisi itu yang harus diisi cukup untuk D3 saja gitu. Baik, Bapak. Ya saya nulisnya ya. Kalau Bu Anti sudah perso ya saya kira yang dimaksud memang itu karena memang itu hanya diisi untuk yang dari diploma 3 atau sarjana terapan. Kalau untuk sarjana akademik tidak perlu gitu. Baik, Bapak. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung tentang dana penelitian yang mandiri tadi. Ya. Apakah ada buktinya? Tadi kalau Bu Anti menyampaikan sudah ada semacam surat keterangan begitu ya? Iya, baru surat keterangan, Pak. Nanti disiapkan saja, Ibu. Ya. Soalnya kalau sekarang dibuatkan surat tugas nanti tidak malah semacam rekayasa gitulah. Ya. Karena dulu begini Bu, ketika luring itu kadang-kadang saya sendiri pun suka iseng Bu. Jadi Prodi itu mengatakan Pak ini adalah dokumen yang kami siapkan sejak 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau dokumen itu disiapkan 5 tahun yang lalu atau baru disiapkan 5 hari yang lalu, itu warna dokumen itu kan bisa ketahuan, Bu. Iya. Nah, kadang-kadang asesor itu kadang-kadang melihat ini bener nggak sih ini dokumen 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau barusan kemarin disiapkan gitu. Nah, ini hanya untuk meyakinkan saja bahwa dokumen yang dimaksud memang betul. Nah, untuk yang 3B1 itu ini saya juga ada sedikit kekhawatiran ada beberapa yang tidak masuk sebagai rekognisi dosen. Ya. Jadi rekognisi dosen. Oh, ini tadi yang dosen praktisi 3A5 bukan 35A, maaf. Iya. 3A5. Jadi ini. Jadi kalau udah terlanjur diisi itu nggak apa ya Pak, cuman nggak apa-apa. Mungkin nanti paling-paling asesornya mengatakan ini tidak bisa dihitung, ini tidak bisa dihitung, ini tidak bisa dihitung gitu. Iya. Jadi dalam tanda petik kita dalam posisi diam saja Bu. Baik, Pak. Biar nanti asesornya nanti yang memutuskan ini seperti itu biasanya. Nah, demikian juga ini juga untuk DTPS ya. Nah, sekarang mohon maaf mungkin Bu Anti ini yang nanti akan banyak ditanyakan kelihatannya. Ya, karena mungkin kalau menjadi editor tidak masalah. Karena editor itu menurut kriteria yang dianggap sebagai rekognisi itu adalah bisa menjadi editor atau mitra bestari. Jadi mestinya ini tidak masalah. Tetapi mungkin yang saya maksud misalnya
seperti ini menjadi narasumber pada pendampingan penyusunan APS. Nah itu kalau saya lihat di dalam kriterianya di sini, ini masuk dalam kriteria apa gitu, mungkin saya kok tidak menemukan di sana. Tapi karena sudah ditulis ya sekali lagi didiamkan saja Bu. Baik, Bapak. Ini tugasnya asesor untuk merinci satu persatu gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini 3B4 dan 3B5, lalu G3B4 itu adalah ini. Nah, publikasi. Oke. Jadi di sini adalah untuk DTPS. Demikian juga yang 3B4 di sini tadi publikasi ilmiah, di sini tadi kalau ini maaf ini untuk ini ya, untuk sarjana terapan, mohon maaf. Lalu di 3B5-nya ini juga DTPS. Jadi, nah ini masalahnya ketika saya melihat di dalam lab itu nama Bu Tri Susanti itu tidak ada di dalam DTPS, Bu. Nah, sehingga ini nanti yang mungkin monggo nanti disiapkan ketika ditanyakan oleh asesornya. Kalau tidak ditanyakan ya sudah, kita diam sajalah kasarannya begitu. Tapi kalau ditanyakan monggo nanti disiapkan jawabannya. Baik, Bapak. Oke. Kemudian untuk 3B6 itu hanya diisi oleh diploma 3 dan sarjana terapan. Jadi, nah ini 3B6, ini kita tidak perlu mengisi Bu, karena ini hanya untuk diploma 3, sarjana terapan, magister terapan. Jadi untuk sarjana akademik di sini tidak diperlukan. Oke. Kemudian 3B7 ini juga untuk DTPS, 3B7. Nah, ini adalah untuk DTPS begitu ya. Nah, sehingga monggo ini nanti juga perlu dicermati lagi isian-isian yang ada di sini. Lalu tabel 6A. Nah, di sini maaf 5A dulu. 5A itu adalah terkait dengan kurikulum ya. Nah, ini kurikulumnya gitu ya. Nah, kemarin mungkin saya juga sedikit kelewatan barangkali, mohon maaf Bu Anti. Iya. Apakah memang di dalam kurikulum ini sama sekali tidak ada mata kuliah praktikum ya? Bapak, itu memang kekeliruan kami di tim waktu nulisnya Bapak. Jadi semuanya itu ternolkan, padahal ada mata kuliah praktikum. Oke. Memang kekeliruan kami dari tim ini, Pak. Oke, baik. Nah, mata kuliah praktikum itu dia sebagai mata kuliah yang ada SKS-nya sendiri, ataukah dia menjadi satu dengan mata kuliah teori? Misalnya ini, basis data. Iya, Pak. Ini praktikum nih, Pak. Jadi basis data. Okay. Jadi basis data itu sebetulnya totalnya 4 SKS, maka itu 3 tatap muka, 1 praktikum gitu Pak. Baik. Nah, sehingga dengan demikian nanti pada saat diskusi tentang kurikulum ini harus disampaikan dengan sungguh-sungguh gitu. Soalnya nanti tidak dikira sama sekali tidak ada praktikum gitu. Iya. Ya memang kekeliruan kami dari tim nih Pak, nggak ini kemarin itu dicentangnya itu harusnya kan dicentang gitu ya Pak ya, praktikum 3.1 gitu. Ya. Tetapi memang satu SKS itu memang tidak berdiri sendiri ya Bu ya. Memang di dalam kurikulumnya ditulis sebagai basis data 4 gitu ya. Iya, begitu Bapak. Hanya pengertian 4 itu adalah 3 teori dan 1 praktek gitu ya? Iya. Nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ditanya, kok ini sama sekali tidak ada praktikum, nah monggo. Mungkin nanti bisa ditunjukkan
mata kuliah apa saja yang memang mungkin dasar pemrograman ini barangkali juga ada praktikumnya mungkin ya. Iya betul Pak, berpraktikum itu Pak, kalau dasar pemrograman. Jadi monggo nanti disampaikan saja supaya asesor juga tahu bahwa SKS itu sebenarnya adalah SKS untuk teori dan SKS untuk praktikum. Oke, kemudian perlu ditunjukkan tabel 6A. 6A itu sebentar. 6A itu mestinya adalah di penelitian ya. Penelitian yang melibatkan mahasiswa. Ya, betul. Nah ini memang kalau di LKPS ya memang ini cukup seperti ini. Tetapi mohon nanti disiapkan Bu Anti keterlibatannya itu seperti apa gitu. Jadi, mahasiswa itu oleh dosen tadi itu diberi tugas apa? Karena sekali lagi belum ada lulusan. Karena kalau lulusan sudah ada lulusan itu biasanya dikaitkan dengan skripsinya mahasiswa tadi. Gitu. Ya Pak. Oke. Nah, kemudian satu lagi untuk LKPS di 8F3. Nah, 8F3 di sini ini juga hanya untuk pengusul selain yang akademis. Jadi yang 8F3 ini sesungguhnya juga tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Karena memang ini adalah untuk prodi yang diplomatika atau terapan. Nah ini sedikit hasil pencermatan saya untuk di LKPS-nya Bu. Baik mungkin, Bapak. Ada beberapa yang sudah terjawab, tetapi mungkin ada beberapa jawaban yang memang perlu disiapkan jawabannya, monggo nanti akan seperti itu. Baik Bapak. Nah Pak, paling itu ya yang mengganjal bagi Anti ya itu Pak. Tadi Bapak bilang kan nama Anti nggak ada di DTPS gitu kan? Ya. Tapi di penelitiannya ada gitu. Nah kira-kira itu nanti apa di-delete kah atau bagaimana itu ya Pak? Begini, kalau dalam LED sekarang itu posisinya bahwa Ibu sudah tidak bisa lagi merevisi lah istilahnya. Iya. Hanya memang nanti di dalam berita acaranya asesor itu biasanya tidak akan ikut dihitung. Jadi katakanlah misalnya di dalam penelitian itu LKPS-nya tertulis 10 penelitian misalnya. Sementara Ibu itu katakanlah ada 3 penelitian. Sehingga yang 3 itu nanti tidak akan dihitung, sehingga mungkin asesor hanya akan menghitung sebagai 7 penelitian seperti itu, Ibu. Ya. Oh iya. Ya, karena posisi sekarang itu sudah tidak bisa direvisi lagi. Iya, apalagi besok sudah visitasi, jadinya nggak mungkin lagi. Ya. Berarti siap-siap untuk pengurangan jumlah gitu ya Pak ya. Misalnya kan penelitian tadi di kriteria 3 itu kan kita ada penelitian dosennya, di kriteria 4 ada penelitian totalnya 16. Otomatis karena ada nama Anti, kita siap-siap aja untuk di-delete gitu ya Pak ya. Baik Pak. Dan itu biasa kok kadang-kadang memang, atau kadang-kadang malah karena asesor itu menganggap bahwa satu penelitian yang tidak dimasukkan di dalam LKPS, tetapi oleh asesor dianggap seharusnya masuk, itu malah akan ditambahkan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, sehingga ketika diskusi dengan asesor, memang tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi tadi. Selain jumlahnya sudah benar, tapi mungkin juga dari substansinya itu apakah cocok atau tidak, seperti itu. Baik Pak. Mungkin terkait dengan LKPS, kalau ada ada pertanyaan.
saya persilahkan dulu, seandainya ada, sambil saya minum. Iya, iya Pak. Mohon maaf nih Pak, minumnya nggak ada diantar dari Jambi. Nggak apa-apa, santai saja. Ya Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Ibu WD, Bapak WD, Ibu Bapak Ibu dosen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau sampai sejauh ini, insya Allah sudah sangat clear Bu Tri dan Pak Paulus. Artinya kita tinggal berjuang di hari Senin dan Selasa besok untuk bisa menjelaskan apa yang sudah kita tuliskan dan laporkan, baik itu di LED maupun LKPS. Tentu saja harapannya Pak Paulus bahwa kami terus dibina, program studi kami terus dibina oleh Pak Paulus ya, berada di bawah UGM. Harapannya saya sebagai wakil dekan yang meliputi bidang akademik dan kerjasama mudah-mudahan Pak Paulus kita bisa melakukan, karena UIN pernah punya MOU dengan UGM dan mudah-mudahan itu diperpanjang, dan harapannya memang kita suggest kepada pimpinan untuk memperpanjang itu supaya kami di tingkat fakultas nanti bisa menindaklanjutinya di prodi program studi SI di UGM maupun di fakultas yang menaungi program studi SI di UGM, begitu Pak Paulus, agar memang kami bisa terus belajar untuk terus memperbaiki mutu dan kualitas layanan akademik dan non-akademik karena di fakultas. Jadi ini sangat sangat luar biasa Pak Paulus, terima kasih banyak. Siap, matur nuwun. Iya Pak. Ini kemudian yang berikutnya ini sedikit review dari LED-nya yang mungkin secara keseluruhan sudah saya sampaikan ke Buka Prodi. Jadi ini catatan-catatan saya dan mungkin rasa penasaran saya ketika saya menjadi asesor itu yang akan saya tanyakan kira-kira di situ Ibu. Jadi monggo nanti kalau seandainya ada 1-2 hal yang perlu klarifikasi lagi, saya tunggu WA dari Buka Prodi. Monggo. Iya, Pak. Jadi kadang-kadang prodi di UGM pun kadang-kadang juga minta saya untuk mereview maupun atau simulasi lah gitu. Kira-kira nanti akan seperti apa ya? Kira-kira seperti ini tadi prosesnya itu. Iya Pak. Dapat hadiah dari Megawati. Nah ini mohon maaf ini kalau saya sedikit mengkritisi penulisan LED-nya. Ini yang pertama adalah saya sedikit mengalami kesulitan untuk membaca Ibu. Dalam arti seharusnya mungkin ada jarak spasi tertentu untuk nomor-nomor tertentu. Mohon maaf ketika mungkin Ibu melihat pada tampilan ini mudah-mudahan masih kelihatan gitu ya. Mungkin antara tulisan aspek ekonomi dengan yang saya garis bawah ini akan lebih bagus kalau ada satu spasinya. Di enter ya Pak? Iya. Ini mungkin memang tidak dinilai Ibu, tetapi itu akan membahagiakan asesor ketika membaca naskah ini. Ya, Pak. Karena seolah-olah dia langsung tahu bahwa dengan adanya spasi itu berarti antara alinea yang di atas dan alinea yang di bawah itu sudah terpisah. Okay. Yeah. Nah ini hanya sekedar saran saja. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih baik. Yeah, demikian juga pada nomor-nomor yang ada seperti ini. Nah ini kadang-kadang ini juga membingungkan Bu. Ini ada nomor 2, lalu di sini ada nomor 1 lagi gitu. Nah, kemudian ketika di sini ada nomor 3, itu nomor 3 itu nomor 3-nya urutan dari lingkungan mikro atau urutan dari aspek pengguna lulusan gitu. Ya, nah, ini yang mohon maaf kalau saya tadi menyebutkan saya agak sedikit ini kalau ini saya masih bisa mencerna. Tetapi ada di beberapa kriteria yang
nomornya itu ya tadi agak sedikit rancu Ibu. Jadi sudah mulai A kecil, lalu mulai angka. Jadi misalnya A, kemudian menyebut 1, 2, 3. Kemudian 3 itu ternyata ada beberapa item mulai A lagi. Nah ini yang sedikit membingungkan saya kalau saya harus membaca naskah ini. Tetapi alhamdulillah saya mencoba untuk melihat keseluruhan narasi yang ada di sini, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang saya highlight di sana itu nanti bisa sedikit mencerahkan ataupun mungkin bisa menyiapkan kalau seandainya hal tersebut ditanyakan. Baik Pak. Bapak boleh langsung nanya Pak? Ya, monggo Ibu, silakan. Itu kan yang Bapak highlight tentang visi keilmuan Pak. Iya. Nanti kami pun sebetulnya merasakan yang kami tuliskan itu belum visi keilmuan, masih visi kelembagaan. Betul. Yang tadi di bagian visi Pak menjadi, nah sebetulnya yang kita maksudkan visi keilmuan itu ada, boleh nggak Pak? Kan kemarin kita udah tahu waktu itu ikut kegiatan workshop apa webinar. Nah kita tahu ternyata visi prodi kami ini belum visi keilmuan gitu loh. Terus makanya kita lakukan revisi gitu loh Pak. Revisi kalau visi kita itu, jadi kami bikinnya jadinya gini loh Pak. Kan yang ke atas dikit Pak, mohon maaf. Ya, ini ya. Iya Pak, nih. Ini kan masih visi lembaga sebetulnya ya Pak. Betul, ya. Jadi program studi. Nah tapi dalam perubahan itu kami di SI membuatnya seperti ini Pak, menjadi program studi sistem informasi yang unggul dalam bidang, kami masukkan profil lulusannya itu dalam bidang bisnis analis, enterprise arsitek, kewirausahaan, baru sebagai lokomotif perubahan. Ya. Boleh begitu Pak? Seharusnya memang begitu. Oh iya, karena di flyer di flyer untuk sosialisasi, tim SI udah bikin seperti itu. Nanti Anda kirimkan ke Bapak contoh flyernya. Baik. Nah, mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan kepada asesor bahwa visi ini atau dokumen ini dipersiapkan sebelum tadi misalnya ada diskusi terkait dengan visi keilmuan, sehingga visi yang ditulis di dalam dokumen itu masih berbunyi seperti ini. Tetapi ketika dokumen ini sudah dikirim ke Ban PT, maka Prodi mengadakan diskusi kembali untuk dalam tanda petik sedikit merevisi visinya, sehingga visi keilmuannya itu menjadi lebih spesifik dan berbunyi seperti ini, begitu saja nanti. Seperti itu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan memang tujuan dari AL itu adalah untuk mengkonfirmasi dan juga untuk bagi prodi sendiri adalah berkesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda ketika kita menyiapkan dokumen akreditasi dan pada saat visitasi. Itu sebenarnya tujuannya, Bu. Jadi monggo saja hal-hal yang kalau ada terjadi perubahan silahkan disampaikan. Syukur kalau itu nanti diperhitungkan oleh asesor, kalau tidak ya mungkin minimal menjadi catatan asesor lah begitu. Seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Sami-sami. Kalau masih ada. Ya, baik Pak. Jadi satu catatan juga ini sebenarnya Ibu. Jadi misalnya di kebijakan ya. Misalnya di sebentar mohon maaf saya agak bergerak ke sana. Jadi ini di Jadi sesungguhnya ketika kita bicara tentang kebijakan, itu sesungguhnya yang diminta itu adalah dokumen-dokumen formalnya saja begitu.
mungkin tidak perlu mendetailkan isinya apa, atau kalau mau di-highlight sedikit ya mungkin bagian tertentu saja, Ibu. Oh gitu, Bentar. Pak. Ya, jadi misalnya kalau di mahasiswa kalau tidak salah ya, atau di SDM juga begitu. Oke. Nah, jadi kalau di sini menurut saya sudah betul. Jadi artinya yang disampaikan itu memang dokumen-dokumen kebijakan dan tidak perlu ada penjelasan secara detail misalnya. Gitu. Jadi yang saya maksud mungkin di kriteria 4 ya. Mohon maaf. Nah, di sini kebijakan. Di sini kan malah hanya menyinggung tentang Undang-Undang ASN nomor 5 2017. Nah, lalu kemudian malah menjelaskan perencanaan, seleksi, dan macam-macam. Ini sesungguhnya tidak perlu, Ibu. Yang perlu sebenarnya malah ini, gitu. Jadi misalnya, yang paling tinggi adalah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2017. Lalu kalau misalnya UIN Jambi itu juga ada semacam aturan yang terkait dengan perekrutan, nah itu disebutkan saja, misalnya SK Rektor nomor berapa, tahun berapa. Lalu kalau misalnya terkait dengan perencanaan, seleksi, rekrutmen, itu mungkin sesungguhnya sekali lagi yang diminta itu tidak menjelaskan bagaimana proses seleksinya, tetapi adalah dokumennya, dokumen formalnya yang biasanya dalam bentuk SK seperti itu. Tetapi kalau sudah terlanjur sekali lagi tidak apa-apa. Hanya mungkin kalau nanti ditanyakan ini sebenarnya dokumen formalnya apa begitu. Ya. Jadi contohnya yang paling gampang adalah ini. Tetapi ini kan boleh dikatakan ini adalah yang level tertinggi ya. Ya. Nah, siapa tahu mungkin yang berkaitan dengan SDM itu Permenristeknya ada atau Permendikbudnya ada. Atau mungkin juga keputusan rektor terkait dengan penerimaan SDM, baik dosen maupun tendik mungkin juga ada. Nah, itu sebenarnya cukup disampaikan itu saja gitu. Baik, Bapak. Kira-kira itu, Ibu. Iya. Nah, satu lagi yang mungkin sedikit saya kritisi juga. Nah, sesungguhnya di dalam LED itu, kita lebih perlu menjelaskan data yang ada di LKPS. Jadi sesungguhnya seperti misalnya seperti ini, Bu, itu sesungguhnya kita tidak perlu menyebutkan lagi gitu bahwa ada sekian DTPE, ada sekian DTPS, ada sekian DTPT karena data ini kan sesungguhnya sudah ada di LKPS. Yang perlu kita sampaikan itu sesungguhnya adalah bahwa dengan komposisi seperti ini, apakah mencukupi untuk pelaksanaan pembelajaran secara normal. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan dari LED. Kecuali kalau memang data dukung untuk kita bercerita itu belum ada. Seperti misalnya tendik. Tendik itu kan tidak ada ditanyakan di LKPS kan? Sehingga nah, Bu Anti bisa bercerita, bisa menampilkan tabel kalau di UPPS atau di Prodi itu ada berapa tendik, yang S2 misalnya kalau ada berapa orang, S1 berapa, D4 berapa, D3 berapa, SMA berapa. Demikian juga terkait dengan tugas mereka, itu di mana saja, karena memang di LKPS itu tidak ada, itu sebenarnya tidak apa-apa, itu dituliskan di LED begitu. Demikian juga sarana prasarana. Nah, di dalam sarana prasarana, saya kira sudah dituliskan. Misalnya sarana prasarana utama, lalu ada prasarana penunjang. Nah, itu karena memang di LKPS-nya tidak ada. Sehingga untuk memberikan
data terkait dengan narasi yang mau kita sampaikan, memang itu perlu disampaikan. Nah, ini tambahan catatan saja. Baik, Pak. Monggo kalau masih ada. Bentar, Pak. Bapak Ibu dosen mungkin sembari dari saya belum, dari tim Boran, tim IAPS. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau minta arahan Bapak. Bapak, sementara menunggu teman-teman, Bapak ini kan kalau di kriteria 4 tadi Pak, yang waktu di kebijakan kan tadi tim masih membuatnya Undang-Undang nomor 5 tentang ASN tahun 2017. Ya. Nah, ya. Terus kalau tim baca, tim LKPS baca atau tim IAPS baca itu kan harus ada regulasi tentang pedoman tentang perekrutan, penempatan, penerimaan, kan begitu ya Pak ya kalau di asesmen lapangan daring itu. Nah, kalau dari tim akreditasi kami cuma menampilkan, karena kan yang punya UIN itu ada Pak, tapi masih draft di tahun ini gitu. Sementara kan kita udah berlalu ya Pak, begitu. Nah, apakah kira-kira dapat diterima kalau kami itu hanya menampilkan pedoman rekrutmen yang dari Kementerian Agama, Pak? Jadi dari tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa ya, Pak? Ya, artinya ketika kita aturan yang sifatnya lebih tinggi, saya kira tidak apa-apa. Dan menurut saya pasti tidak apa-apa begitu. Nah, hanya mungkin dalam perjalanannya barangkali antara UIN Jambi dengan UIN Wali Songo Semarang atau mungkin UIN Jogja mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, sehingga lalu kemudian Pak Rektor UIN Jambi itu membuat sendiri kebijakan terkait dengan SDM tadi. Saya kira itu tidak masalah. Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah kalau untuk kebijakan terkait khusus UIN-nya itu untuk 2021 ini ada tapi masih drafting, Pak. Oke. Iya. Jadi dengan demikian digunakan saja yang sedikit lebih tinggi. Ya, tadi misalnya dari Kementerian Agama misalnya, monggo saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, satu lagi mumpung saya ingat, Bu. Iya. Kemarin ketika saya mencoba klik salah satu link misalnya seperti ini ya, itu saya masuk ke dalam sebuah Google Drive, memang betul seperti itu, tetapi kok tidak menuju pada file yang langsung ya Ibu ya. Jadi masuknya itu hanya di Google Drive, tapi saya harus milih sendiri gitu. Iya, misalnya di tata kelola gitu ya Pak ya, pasti harusnya misalnya berbicara standar mutu, harusnya terbukanya langsung standar mutu ya Pak. Betul. Tapi ini yang tampil ada standar mutu, manual mutu, formulir mutu gitu ya Pak. Ya, itulah salah satu kemarin. Tidak apa-apa. Ya, ini kebetulan saja Pak saya mencoba link itu begitu. Nah, mumpung saya ingat, mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dibuat menjadi lebih lebih gampang untuk dicek begitu. Ya. Baik Bapak. Perlu mungkin kami sampaikan juga gini Pak, kemarin tim ada buat itu loh Pak, kan di pedoman daring itu ada tabel data pendukung akreditasi yang di halaman 24. Nah, alhamdulillah tim kemarin ada buat seperti itu Pak. Nah, nanti dicoba juga kirim ke Bapak gitu kan. Apakah memang udah tepat sasaran begitu yang dibikin oleh tim kemarin itu Pak? Nah, mungkin intinya justru bukan saya tapi
Pak Fahren sama Bu Yulisa. Udah dikirimkan Oke. juga. Nah, kalau mereka tidak mempermasalahkan itu, ya kita anggap cukup saja sementara ini. Oh, begitu. Baik, Bapak. Ya, alhamdulillah sih sampai hari ini belum ada komen lagi dari Pak Fahren dan Bu Yulisa. Ya. Tapi siap-siap aja pas nanti beliau berdua pas visitasi AL, ini kok dokumennya susah saya cari ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, baik, Pak. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu tim akreditasi lainnya ada yang mau ditanyakan sama Bapak, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Udah 3 jam kita bersama Pak Insap ini, Bapak Ibu. Bu Anti. Iya, Pak Dekan. Ya, saya ini menyimaknya gitu ya. Jadi memang ini luar biasa nih Pak Paulus. Terima kasih Pak. Lebih tajam gitu kan dari pengalaman kami asesmen yang sebelumnya. Ya saya kira ini kan lebih confident kan, lebih confident. Jadi sistematis yang Bapak sampaikan. Di samping memang terpetakan apa yang ada sekarang ini dan apa yang ke depan gitu ya. Jadi saya kira tadi apa-apa yang masih bisa kita persiapkan Ibu Anti itu kan sudah jelas nampak tadi ya. Sudah nampak seperti yang kriteria 4 SDM tadi. Ya, saya kira setuju apa yang Bapak sampaikan tadi, dan itu memang ada inisiatif dari perguruan tinggi, karena kan kami juga udah BLU, Pak, dan itu selama ini universitas di bawah Kementerian Agama ini memang otoritasnya harus tunduk dari kementerian, Pak. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita cuman dengan rektor kami yang sekarang ini, di situ ada perubahan. Kalau kami mengikuti aturan pengembangan SDM yang lama, maka tidak akan pernah terpenuhi rasio dosen kami, Pak. Ya. Nah, maka itu mungkin itu menjadi nilai plus juga, Pak ya. Jadi bahwa ada komitmen. Ya, betul. Ya, oke. Oke, Pak. Saya mensupport untuk prodi dan para Bapak Ibu dosen untuk menyiapkan persiapan yang matang untuk kita hari ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Bapak Ibu tim akreditasi, ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, sepertinya teman-teman tidak ada yang ditanyakan lagi. Maka kami pikir sebelum kita akhiri, kita mohonkan kepada boleh Bapak Dekan atau Ibu Wakil Dekan 1 atau Bapak Wakil Dekan 2 untuk menyatakan ulasan singkat terhadap kegiatan kita hari ini dan ucapan terima kasih buat Pak Insap. Mungkin apakah Ibu WD? Silakan Ibu WD ya. Monggo Bu WD. Baik, terima kasih Bu Tri. Pak Paulus, ini merupakan hari yang membahagiakan buat kami keluarga Fakultas Saintek, terutama SI yang punya hajatan ya Pak ya. Karena kami dibimbing kemudian dipaparkan poin-poin penting pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan asesor saat asesmen, dan itu tentu membuat kami bisa lebih percaya diri karena kami mempersiapkan dulu jawabannya sebelum pelaksanaan asesmen. Ya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa berharapnya tali silaturahmi ini antara Pak Paulus dan kita Fakultas Saintek maupun dengan UGM nggak terputus sampai di sini, tapi kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang tadi dalam rangka mutual benefit baik buat Fakultas Saintek UIN STS Jambi maupun untuk Prodi SI di UGM. Kami tentu saja sangat berharap itu bisa terrealisasi di tahun 2022 Pak, karena SI ini merupakan salah satu prodi di Fakultas Saintek dengan jumlah mahasiswa terbesar. Jadi
animo calon mahasiswanya sangat tinggi sekali. Dan ini ya karena sesuai dengan zamannya ya, yang zaman serba digital, sehingga memang ini menjadi daya tarik tersendiri untuk calon mahasiswa. Oleh karena itu ya kami berharap bahwa peningkatan mutu Fakultas Saintek ini bisa sama-sama memberikan kontribusi ya, baik untuk FST sendiri maupun untuk saat acara bedah kurikulum SI, saya tidak bisa menghadiri langsung karena bersamaan dengan prodi fisika juga di Fakultas Saintek. Terima kasih banyak untuk waktu Pak Paulus yang sudah disediakan di weekend ini. Terima kasih Pak Paulus, sudah tim SI terutama ya, sudah berbuat yang sangat maksimal, sudah melakukan yang maksimal. Kami dari jajaran pimpinan FST mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi visitasi akreditasi prodi SI, tentu saja dengan kondisi yang sehat, lahir maupun batin. Insya Allah kita bisa melaluinya bersama-sama. Demikian saja dari saya kembalikan ke Bu Tri Susanti, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Paulus. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Tanti MSI. Selanjutnya Bapak, kami juga atas nama Prodi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang Bapak udah bimbing kami, arahkan kami untuk persiapan akreditasi Prodi SI ini Pak. Yang kami laporkan itu baru 1 TS Bapak yang waktu disabtokan. Tentu harapannya mudah-mudahan ini menghasilkan sebuah sistem jaminan mutu atau adanya legalitas akreditasi buat Prodi Sistem Informasi. Nah, dan mohon maaf juga jika kami selalu mengganggu waktu Bapak yang semestinya harus istirahat tapi harus masih membaca IAPSSI seperti itu. Mohon maaf ya Bapak. Sudah biasa kok Ibu. Ya. Oke, selanjutnya kepada seluruh tim, Bapak Ibu dosen SI maupun Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi di Fakultas Sains yang masih bergabung, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga kepada mahasiswa yang masih bergabung. Dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin kegiatan review IAPS 4.0 Prodi Sistem Informasi kita akhiri. Semoga ada manfaat dan berkahnya buat kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Saya mohon pamit, mohon izin. Pak. Pak, nanti mohon izin masih chat-chat Bapak ya. Oh ya, silahkan Ibu, silahkan. Monggo. Ya. Makasih Pak. Kalau Pak Andrius siap-siap S3 juga siap gitu. Iya. Sebentar lagi Pak. Monggo saya pamit dulu. Baik Pak. Terima kasih. Udah Bagaimana kita Bu Wede? Nah, udah oke lah. Tinggal Senin aja kita persiapan. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Jadi gini ya, Ibu WD, Kaprodi, para Bapak Ibu dosen, gitu ya, senang kita dengan Pak Paulus nih, ya, apa yang beliau ini kan tidak jauh berbeda dengan asesmen kita yang kemarin. Jadi lebih meyakinkan lagi lah. Nah, jadi maksud saya, masing-masing kita sesuai dengan peran. Ya, apa yang menjadi catatan tadi masih ada memungkinkan untuk kita menguatkan Ibu WD. Ya, terutama untuk kita yang saya juga nanti sampai di Jogja itu juga akan melihat LED, terutama yang yang analisis internal dengan eksternal itu yang perlu harus kita samakan persepsi nantinya itu dan dipertajamkan lagi supaya ketemu kebijakan itu saya kira nanti perdebatan itu akan nanti ya. Cuma maksud saya apakah selesai dengan yang tertuang di LED itu
Nah, makanya itu harus dicari penguatannya. Masuk Ibu Anti ya, Bu Anti ya. Mohon maaf Pak Dekan, Ya. kalau kita cermati yang disampaikan oleh Pak Insaf kan, kalau yang di LED kita nggak mungkin ubah lagi. Paling yang untuk eksternal internal itu bagaimana tim UPPS mengargumentasikan, memaparkan di saat kita wawancara sama asesor. Seperti itu. Setuju. Ya. Jadi makanya itu maksud saya itu nanti Bu Anti LED itu kirim yang terakhir itu juga kirim ke Ibu WD supaya kita mencari penguatan nanti. Kalau yang itu sudah ya memang udah seperti itu gitu ya. Termasuk tadi yang Ibu Anti minta statement dari beliau tentang visi keilmuan. Itu kan bagus gitu. Jadi ada alurnya. Jadi visi yang sudah kita buat itu, gitu ya, yang tertera itu cuma visi kelembagaan dan diturunkan ke visi keilmuannya itu. Nah, walaupun belum tereksplisit sebelumnya kan? Iya. Nah, tetapi kan kita sudah bahkan itu sudah disosialisasi, sudah dibuat flyernya kan? Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita bukan istilahnya merekayasa ataupun memang adanya seperti itu berproses, ya, dan termasuk yang lain itu. Saya kira ya. Saya kira itu cukup, gitu ya. Cuman ini ada satu untuk Pak WD, kalau Pak WD masih bergabung, untuk yang sesi live itu, nah itu dipastikan Pak Isna ini yang untuk perpustakaan Mendalu itu dengan UTEPD itu. Nah, siapa? Atau nanti juga Pak, coba dianu dulu Bu Tri, dikomunikasi. Siapa dosen SI yang juga ikut menjabatani itu? Pak Theo ikut Nanti juga standby yang di SK kan untuk laporan kan Pak Theo ya? Iya. Nah, makanya itu Pak Theo juga harus untuk yang jelas yang dapat dipastikan itu labor di UTPD itu pasti. Kalau yang meminta di live itu udah pasti dinampakkan komputer-komputer yang ada di situ. Nah, makanya itu kan gini, maksud saya kalau sekiranya berbeda dengan sesi dosen atau setelah sesi dosen, dosen-dosen yang sering menggunakan labor itu, saya lihat kan Pak Fitra itu kan juga sering, dan bahkan di video juga di YouTube itu kan muncul juga penggunaan labor komputer yang ada di UTPD. Jadi saya kira juga bisa ikut bergabung untuk di Mendalu yang itu, supaya ada jelas untuk terkomunikasinya. Coba teknis saja itu, coba didiskusikan. Saya kira itu Bu Anti. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dekan. Bu WD, sebentar, mohon petunjuknya Bu WD. Sebaiknya siapa salah satu dosen kita yang yang untuk, karena ada live di perpustakaan dan di labor itu kan di Mendalu ya Bu WD. Sementara acara kita di Telana ya. Mungkin kita minta kesediaan dosen kita gitu Bu WD, siapa yang untuk hari Senin itu di jam 1 itu standby untuk live di perpustakaan. Sebetulnya kan kalau Pak Isna ini pasti kita hanya dampingin kan gitu ya. Yang di labor UTPD itu Bu WD. Jadi mungkin ada dosen kita yang berkenan standby gitu. Ya, ini barusan mau ngomong, ini sudah ada Ikin mau di chat. Mungkin Pak Andreo bisa bantu, karena kalau Pak Evitra kemudian yang lain-lain kan akan harus ada di room bersama-sama dengan kita di pasca gitu kan. Siap. Nah, kalau Pak Andreo kan memang kemarin juga di data juga kita ini mantap nih ada Pak Andreo, minta tolong ya Pak Andreo nanti standby di sana. Ya, siap Bu. Ya, kan kebetulan Senin kan juga ngajar Bu di. Nah, iya. Jangan ngajar dulu kalau gitu. Senin jangan ngajar dulu Mas Andreo. Ya, sip. Kalau ngajarnya di labor nggak masalah ya Bu WD ya. Memang di labor Bu, ngajarnya di labor. Nah, di labor Bu WD ngajarnya. Jadi pas sekali berarti kan gitu. Oh iya. Real berarti kan.
Oh gini, Pak Andrio. Iya, Pak. Berarti memang di jam 1 tuh Pak Andrio ngajar. Iya, ngajar, Pak. Ya udahlah, yalah, standby aja lah dengan mahasiswanya biar sekalian mahasiswanya juga ikutan ini. Ya, siap, Pak. Oke, sip. Itu yang semester berapa, Pak Andrio? Semester 1, Pak. Semester 1 ya. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Tinggal siap-siap aja. Kami besok sama PSMF ini rapat Pak Dekan dan Bu Tri. Siap. Oh, iya, siap. Biar bisa mempersiapkan jawaban tadi itu. sudah ada kisinya kan, tinggal mempersiapkan jawabannya saya. Siap. Oke, sip. Oke lah kalau gitu. Ya. Berarti udah ya. Bu Ya. Dekan? Oke. Kita akhiri ya. Oke, Terima kasih deh. Pak Dekan, Bu Wede, Ya, Pak Wede, Bapak Ibu dosen Ya. semua. Assalamualaikum. Ya, Ibu PSMF, terima kasih. Atfal, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped. Sudah, hampir habis sudah.